Sedangkan Al-Quran lebih mengarah kepada i'tibar, pengajaran. Hanya sedikit yang paling lengkap Al-Quran itu diantara yang lain Nabi Musa. Hampir setiap surat yang panjang Allah menceritakan Nabi Musa alaihissalam. Nah, kemudian penyebutan istri, nama Nabi Muhammad, istri-istri Nabi Muhammad aja gak disebutkan dalam Al-Quran. Apalagi cuma Nabi Isa sama Nabi Yahya. Apakah itu kemudian bermasalah? Ya tidak. Kenapa? Karena tujuan Al-Quran kita lihat. Tujuan penulisan Al-Quran, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Itu di dalam Al-Quran. Cerita para rasul terdahulu, aku ceritakan kepada kamu Muhammad untuk meneguhkan hati kamu. Bahwa ketika Nabi Muhammad ditolak di Taif, Allah peringatkan, Muhammad, kamu hanya dilempar batu. Dulu ada seorang Nabi yang hampir mati disalib. Muhammad, kamu hanya diusir. Dulu ada seorang Nabi yang satu desa Allah jebloskan ke dalam bumi. Siapa? Kaumnya Nabi Lut. Jadi tujuan Al-Quran penulisannya tidak sedang mencatat nama-nama semua, tapi untuk meneguhkan dakwah Nabi Muhammad SAW. Sehingga wajar ketika nama istri Nabi Muhammad saja tidak tertulis, hanya tertulis sebagai Ummahatul Mukminin, ibunya orang-orang yang mungkin. Sekian. Ustadku mantap tuh, sampai mantapnya ada naga nih. Saya nggak ada naga nih. Mantap Ustad. Ustad muda, hebat, Masya Allah. Ana uhibuka filah. Walah kadal. Ya apa-apa, kita terlambat. Sabar. Oke, sudah mulai kah? Oke, dijawab. Sudah mulai kah? Belum, waktunya. Waktunya belum. Pak Bom sabar. Silakan. Belum sabar, saya open kamera aja. Siap. Terima waktunya. Oke. Jadi memang Nandar ini mudeng. Kenapa saya katakan mudeng? Dia nggak fokus. Dia selalu, kenapa saya menjelaskan tentang Maria Magdalena? Dia bawa di dalam ini nih, Lukas 7. Dia punya maksud ini Maria Magdalena. Makanya saya jelaskan tentang Maria siapa ini, ya. Kalau kau menjelaskan tentang kenapa mencium di sini, Yesus sendiri sudah menjawab di ayat selanjutnya. Ya, jadi kau di sini, kau membawa sini, kau menuduh ini bahwa ini Maria Magdalena. Nandar bukan Maria Magdalena. Ini Maria yang perbuat zina. Tidak mungkin dia berteman dengan perempuan namanya istri bendahara Yakusa. Kau dengar camkan dulu ini. Karena kau mau bawa ini ke Maria Magdalena, istri Yesus. Itu salah, bro. Nih, sambil menangis ia mencium kaki kan di sini kan jawabanmu kan. Nah, rambutnya. Pertanyaanmu, di mana hukum Taurat tertulis ini? Kau tahu perempuan ini, dia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang yang berdosa. Dia memang berdosa. Kau dengar dulu. Kau baca di sini. Makanya di sini semua murid, jangankan kau, murid Yesus saja kebingungan. Nih, kau baca di ayat 44 ini. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, Nandar? Contoh untuk kau. Nandar, kau lihat ini. Aku masuk ke dalam rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi ia ini orang perempuan yang berbuat zina ini, membasahi kakiku dan air matanya untuk menyekar rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk dia henti-hentinya mencium aku. Kau tahu ini nubuatan siapa? Ini nubuatan di mana? Dalam kitab Daniel. Nih, karena orang Yahudi mereka tahu. Nah deh, kau lihat ini. Siapa yang mau nanti datang ini adalah Mesias. Kau saja di sini kau tidak paham. Nandar. Woi. Daniel 9:29 ayat 24 dan selanjutnya. Yesus adalah Mesias. Orang Yahudi tahu bahwa Tuhan akan datang sama Mesias yang diurapi itu. Nih kau baca. Sedangkan kau tidak mengerti ini, Nandar. 70 kali 7 masa telah ditetapkan. Nih, karena orang Yahudi itu sudah tahu. Nih, Nandar, saya kasih tau kau nih tabernakelnya nih, dia punya nih data nih. Kau lihat ini dari kitab Daniel ini. Ini saya bisa jelaskan kau, Daniel. Ini tentang Yesus. Kenapa dari masa pembuangan orang Yahudi 457 tahun sampai sekian, Yesus saja dibaptis di tahun 27 Masehi, umur 30 tahun. Di sini 31 tahun. Yesus memberitakan firman-Nya 3,5 tahun. Ini ada datanya, Nandar. Tapi sini tidak bisa waktunya sedikit. Kau dengar, Nandar, ya. Jadi kalau kita baca kitab Daniel 9 ayat 24, nih kau lihat ini nih.
Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan siapa? Yesus yang diurapi. Seorang diurapi itu harus diminyaki. Seorang raja ada 7 kali 7 masa, 62 kali masa. Nih, nanti Yesus ini dia mati, sudah ditentukan umurnya 33 tahun setengah. Nih, kau baca terus ke bawah. Nah, di sini ada nih. Kau tidak mengerti, Nandar. Nih, raja itu membuat perjanjian itu menjadi berat bagi orang 1 kali 7 masa, 3,5 tahun. Makanya Yesus mengajarkan firman-Nya. Ya, makanya dia cuma berbicara, dia cuma ada di dunia mengajar 3,5 tahun, Nandar, bukan 7 tahun. Umurnya 33 tahun setengah. Lanjut, baik. Ya, ya. Ustaz Wafi, pertanyaan saya bukan itu tadi loh. Saya tidak tanya Al-Quran. Inilah hebatnya, pintarnya cara mengeles kalian ini. Saya tidak minta di Al-Quran. Di kitab-kitab Islam apa aja silakan. Saya ingin tahu siapa nama istri Nabi Isa. Kalau di Al-Quran memang nggak ngerti silsilah. Jujur-jujur aja. Yang saya minta itu di kitab-kitab Islam apa saja, bebas. Tunjukkan siapa nama istri Nabi Isa. Biar kita uji apakah sama dengan yang dibilang Sinandar. Dan siapa nama anaknya. Biar kita uji juga apakah sama dengan yang dikatakan Sinandar. Takutku Sinandar berbohong. Karena di dalam literasi Islam nggak ada nama itu. Makanya tolong tunjukkan. Kalau dari Al-Quran saya tidak pernah minta tuh. Karena saya tahu levelnya Al-Quran itu di mana. Saya tidak akan minta. Ya, meskipun Ustaz Wafi bilang ada situ wanita tapi tak disebutkan. Mau disebutkan pun itu tak akan ada di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran hanya mencatat empat silsilah aja. Dari Ibrahim, Ismail, Yusuf, Yakub dan Yusuf. Hanya ini aja. Di luar itu nggak ada. Makanya saya minta dari buku di luar Al-Quran. Terserah. Bahkan komik Islam pun silakan ambil. Saya ingin tahu siapa nama istri Nabi Isa dan siapa anaknya. Komik pun bisa. Cerita dongeng pun bisa. Silakan. Terima kasih. Waktu habis. Waktu habis. Oke. Baik, ya. Mana kita mulai lagi? Terima. Saya akan buktikan kalau Yesus menikah menurut data Ibu Rita Wahyu. Saya bacakan di dalam bahasa Ibrani. Hu hayah Omer ben Hamesh Shanim Lamikra. Pada saat Yesus berusia 5 tahun, dia belajar Iqra, belajar membaca. Ben Asher Lamisna. Pada usia 10 tahun, dia belajar Misnah. Ben Slos Esreh Lamispot. Pada usia 13 tahun, dia akil balik. Ya, mukalab. Ben Hamesh Esreh la Talmud. Pada usia 15 tahun dia belajar Talmud. Ben Semone Esreh, dan pada saat usia 18 tahun lahufah. Teman-teman lihat di sini, ternyata Yesus kenapa dihilangkan dari usia 12 sampai 30 tahun? Karena Yesus itu pada usia sebentar, mana nih? Pada usia 18 tahun ini. Pada usia 18 kanopi pengantin. Ini lahupah nih. Kita lihat nih lahupah. Lahupah itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Mana nih? Oke, lahupah teman-teman. Lahupah ini dalam bahasa Ibrani. Ternyata lahupah itu kawin tuh. Lahupah teman-teman tuh. Lahupah. Di sini ada nih. Ya, syiri kenishah lahupah. Upacara pemberkatan nikah. Ternyata kenapa Yesus dihilangkan dari usia 12 sampai 30 tahun? Yesus menikah. Ini data dari Kristen ya, bukan data dari Islam ya. Ini data dari penerjemahan LAI, namanya Ibu Rita Wahyu. Di situ dijelaskan di mana Yesus berada ketika berusia 12 sampai 30 tahun. Ini data dari Ibu Rita Wahyu nih, ahli Ibrani dari kalangan Kristen. Sekarang kita buka data dari buku yang otoritatif ya teman-teman ya. Ini nama bukunya Pernikahan Yesus. Bener nggak pernyataan Ibu Rita Wahyu? Yesus menikah usia 18 tahun nih. Kita lihat nih. Seandainya Yesus dari Nazaret belum menikah menjelang umur 18 tahun, dia akan dianggap sebagai makhluk yang sangat aneh. Tuh, ternyata di umur 18 tahun ini Yesus menikah. Ada dijelaskan di dalam Ibu Rita Wahyu. Jeder, silakan Ustadz Wafi yang saya kagumi. Barakallahu fikum.
kena tampol bolak-balik kalian. Oke. Mantap. Nunjukin data ya. Gus, kalau anaknya Yesus yang sampean datanya ada itu siapa? Justus, terus Namanya ini Ustaz ya. Saya Nama-nama balikan anaknya. kamera aja. Coba, nama-nama anaknya. Nama-nama anaknya Yesus di istri pertama ya. Ini Ustaz. Yesus menikah dengan Maria Magdalena, namanya Joseph. Namanya Jesus atau Justus. Kemudian Tamar, punya 3 anak dia. Silakan. Dari istri yang pertama ya. Ya, dari istri yang pertama, Oke. Maria Magdalena. Nah, sampean kalau mau yang dari versi Islam, dari istri yang kedua, ini Waqala Ka'ab al-Ahbar. Ingat ya, Ka'ab al-Ahbar ini adalah seorang Yahudi, ahli tentang cerita-cerita umat terdahulu. Sampean bisa cek siapa Ka'ab al-Ahbar, lalu dia mu'allaf. Ini menjelaskan tentang Isa. Apa penjelasan tentang Isa? Ini panjangan ya, langsung tentang tema menikahnya. Wa anna Isa alaihi salam yatazawwaj. Isa menikah bimro'atin dengan seorang perempuan min ali fulan wa yurzaku minha waladaini. Dia diberikan 2 anak. Fayusamma ahaduhuma Muhammad wal akhar Musa. Dan dinamakan anaknya, itu yang pertama anaknya namanya Muhammad, yang kedua namanya Musa. Jediar dari istri yang kedua. Kalau mau nanya ya, entah kalau istri yang pertama itu saya masih belum menemukan, tapi nanti gampang karena ini ada waktu kan untuk mencarinya gitu loh. Ya, jadi ada, mana mungkin ada punya anak, ada punya istri, kan susah kan? Ada anaknya tapi gak ada istrinya. Nah, bahkan ini dikuatkan loh, dikuatkan dari berbagai referensi. Fa fi syarhil sunnah lil Barbahari, di dalam kitab Syarhus Sunnah karya Imam Al-Barbahari dikatakan bahwa wal iman, beriman dengan turunnya Isa binuzuli Isa alaihissalam, yanzilu, beliau turun, fayaktulul dajjal, membunuh dajjal, wa yatazawwad, dan dia menikah, wa yusalli khalfal qaim min ali Muhammad, dan beliau nanti akan sholat di belakangnya keluarganya Nabi Muhammad, wa yamutu wa yudfan, dan dia wa yadfanuhul muslimun, dan dia nanti mati dan dikebumikan oleh umat Islam. Istrinya orang mana? Nah, ini ada juga keterangannya. Ini ya. Nah, ini kalau di dalam kitab Al-Munawi fi Faidil Qadir, di dalam Imam Al-Munawi punya kitab namanya Faidul Qadir. Wa qala Al-Bustami fi Kitabil Jufi Al-Akbar yamkuthu Isa fil ardi 40 sanatan. Nabi Isa hidup di bumi 40 tahun, wa yatazawwa fil Arab, menikah di Arab. Jeder. Payuladul Ustaz. punya banyak anak. Jediar. Jeder. Aduh, kasihan deh. Nah, anaknya banyak. Salah satunya Muhammad, ada Musa, ada Justus. Istri kedua itu Ustaz ya. Kalau istri pertama yang tadi 3, berarti 5 anak. Woi. Ya udah jangan framing terus. Kalian ini tinggal framing.